Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu perayaan yang dilakukan oleh umat Islam atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum, serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang bisa menciderai pahala puasa Ramadan selama sebulan penuh. Pada hari itu, syariat Islam, seperti yang kita tahu, telah mengharamkan pemeluknya untuk melakukan puasa, bahwa kemudian sejarah Hari Raya Idul Fitri itu tidak bisa lepas dari dua peristiwa. Satu yaitu peristiwa Perang Badar, dan dua yaitu Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Pertama, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan itu telah menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada semacam histeria dan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan menjayakan agama Islam. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih oleh umat Islam, secara tidak langsung mereka telah merayakan dua kemenangan sekaligus. Satu yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan, dan kedua, kemenangan dalam Perang Badar. Kedua, peristiwa sebelum Islam datang, kaum Arab Jahiliyah mempunyai dua hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya hari raya ini tentu tidak lepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus dalam dua hari, yang kemudian dua hari itu oleh Rasulullah SAW diganti menjadi hari yang lebih baik dan perayaan yang lebih baik pula, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain-main. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau bersabda, kalian memiliki dua hari yang bisa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fi Aqaid menjelaskan bahwa dua hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah itu disebut dengan hari Nairus dan hari Marjan. Dalam setiap tahunnya, dua hari ini digunakan untuk pesta pora dan diisi dengan mabuk-mabukan dan menari. Dikatakan pula bahwa hari Nairus dan hari Marjan merupakan hari raya orang Persia kuno. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah mengganti hari Nairus dan hari Marjan dengan hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Tentu tujuannya sangat jelas, agar kemudian umat Islam mempunyai tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Imam Al-Baihaqi itu juga turut menyampaikan di dalam salah satu kitabnya, As-Sunanul Kubra, bahwa beliau kemudian
menyitir sebuah hadis bahwa riwayat yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, barang siapa membangun negeri kaum Ajam, yaitu kaum selain Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairus dan hari-hari Marjan mereka, serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Sejalan dengan itu, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah al-Bujairami al-Khatib memaknai esensi hari raya bukan sekedar tentang pakaian baru dan sesuatu yang serba baru. Meski pada dasarnya dianjurkan atau disunahkan menggunakan pakaian baru, pada hakikatnya bukan itu maksud dan makna dari hari raya yang sesungguhnya. Syekh Sulaiman mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman. 1 yaitu hari raya Jumat, 2 hari raya Idul Fitri, dan 3 hari raya Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan baru, namun Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya telah diampuni. Selamat beridul fitri, semoga kita semua bisa memaknai hari raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.